Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebene. Berjumpa kembali melalui pembelajaran matematika. Semoga anak-anak selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran tiap harinya. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu mengenai materi pengolahan data. Khususnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengumpulkan data. Akan tetapi, sebelum mempelajari bagaimana cara dalam mengumpulkan data, anak-anak harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Misalnya, data mengenai nilai anak-anak yang diperoleh melalui kegiatan ujian atau penilaian harian ataukah melalui tugas-tugas yang anak-anak kumpulkan. Nah, nilai kalian itu merupakan data karena sesuai dengan hasil perolehan anak-anak sendiri. Contoh berikutnya mengenai data Nih, Ibu tampilkan dalam bentuk tabel. Data siswa kelas 5C, di mana siswa laki-laki terdiri dari 19 orang dan siswa perempuan 15 orang. Jadi jumlah siswa kelas 5C ada 34 orang ya. Nah, ini adalah merupakan contoh dari data. Data ada beberapa jenis berdasarkan cara mengumpulkannya atau cara pengumpulannya. Yang pertama, kita kenal data primer. Yang kedua, ada data sekunder. Nah, kira-kira apa data primer ini? Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, ya. Misalnya, data yang anak-anak peroleh melalui kegiatan wawancara atau melalui bertanya langsung ya. Misalnya, di rumah atau di keluarga masing-masing, anak-anak ingin mengumpulkan data nomor sepatu anggota keluarga. Maka, anak-anak melakukan wawancara terhadap anggota keluarganya masing-masing. Melakukan wawancara kepada ibu, ayah, adik kakak, atau anggota keluarga yang lainnya. Menanyakan mengenai ukuran sepatunya. Nah, data yang kalian dapatkan atau hasil yang kalian dapatkan dari kegiatan wawancara tersebut merupakan contoh data primer ya. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan data sekunder. Ternyata data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Berarti lewat pengantara atau melalui media yang lainnya. Nah, contohnya, Ibu ingin memperoleh data mengenai pekerjaan orang tua anak-anak. Jika Ibu melakukan wawancara terhadap orang tua anak-anak secara langsung, maka Ibu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Terlebih situasi sekarang sepertinya tidak memungkinkannya di tengah pandemi melakukan wawancara. Maka Ibu dapat menempuh cara lainnya, yaitu dengan bertanya kepada tata usaha atau mengecek berkas anak-anak di sekolah mengenai data identitas diri anak-anak, sehingga Ibu dapat mengumpulkan data pekerjaan orang tua dari anak-anak. Nah, kegiatan yang Ibu lakukan ini merupakan kegiatan memperoleh data secara tidak langsung karena Ibu bertanya kepada TU atau Ibu mendapatkan informasi dari TU atau Ibu mendapatkan informasi dengan membuka berkas anak-anak yang ada di sekolah ya, atau mencarinya lewat komputer sekolah, sehingga data jenis pekerjaan orang tua yang Ibu kumpulkan
merupakan atau dikelompokkan ke dalam bentuk data sekunder. Nah, contoh yang lainnya. Anak-anak ingin mengetahui perkembangan masyarakat Indonesia yang terpapar COVID. Bagaimana perkembangannya tiap hari? Apakah makin meningkat ataukah menurun? Nah, anak-anak dapat ikuti melalui siaran televisi. Ya, jadi untuk mendapatkan infonya, anak-anak menggunakan media yaitu televisi. Sehingga data yang anak-anak peroleh, berapa jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar COVID hari ini, berapa jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar COVID hari kedua, hari ketiga, itu merupakan contoh data sekunder atau data yang anak-anak peroleh secara tidak langsung tetapi lewat siaran televisi. Nah, Ibu rasa anak-anak bisa ya membedakan mana data primer dan mana data sekunder. Sekarang kita pelajari ya, bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, cara-cara yang dapat anak-anak tempuh dalam mengumpulkan data, yang pertama yaitu melakukan pencatatan langsung. Yang kedua, melakukan wawancara. Dan yang ketiga, melakukan penelitian. Nah, masih ada yang dapat anak-anak tempuh ya. Ini secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan angket ya. Anak-anak menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Memperoleh data lewat pencatatan langsung. Ibu rasa anak-anak sering mengalami hal ini. Ya, pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Nah, hasilnya kemudian dicatat secara langsung. Nah, ini contoh kegiatan yang sering anak-anak alami di akhir semester. Anak-anak akan diarahkan ke ruangan UKS untuk mengukur tinggi badannya, berat badannya. Kegiatan yang Bapak Ibu guru lakukan di akhir semester ini untuk mengukur tinggi badan dan berat badan anak-anak merupakan contoh pencatatan langsung. Karena data tinggi badan anak-anak, berat badan anak-anak satu persatu dicatat secara langsung oleh Bapak Ibu guru yang nantinya akan dimasukkan dalam raport anak-anak. Nah, contoh lainnya, yang suka kegiatan olahraga pastinya tahu pengumpulan data secara melakukan pencatatan langsung dilakukan oleh wasit ya. Nah, wasit mencatat poin yang diperoleh para pemain satu per satu. Nah, kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan pengumpulan data melalui pencatatan langsung. Selain itu, para pedagang atau penjual sering melakukan kegiatan ini untuk mendapatkan berapa data penjualan tiap harinya. Ya, atau untuk mengetahui stok sepatu misalnya yang mereka jual ya. Masih ada stok sepatu ukuran 36, stok sepatu ukuran 37. Nah, untuk mengetahui data tersebut dapat dilakukan pencatatan langsung ya. Sekarang kita lihat cara yang kedua yang dapat ditempuh yaitu melakukan wawancara. Nah, kegiatan wawancara ini telah kita singgung di awal tadi, yaitu ya pada data primer ya. Kegiatan wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal atau mengenai data yang ingin kita kumpulkan. Nah, di situasi sekarang, anak-anak tetap mampu atau dapat melakukan kegiatan wawancara. Misalnya melakukan wawancara terhadap anggota keluarga mengenai cita-citanya. Nah, tuh tanyakan kepada adiknya apa cita-citanya, kepada kakaknya, atau anggota keluarga lainnya. Kemudian hasilnya anak-anak dapat sajikan dalam tabel ya.
Langkah berikutnya untuk memperoleh data yaitu penelitian. Nah, jika mendengar penelitian, anak-anak akan mengingat pelajaran IPA ya. Sering sekali di pelajaran IPA melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan cara terstruktur atau sistematis. Atau penelitian ini merupakan salah satu proses atau cara untuk mengumpulkan data. Akan tetapi, jika anak-anak melakukan penelitian, pastinya butuh persiapan yang lebih banyak karena melakukan penelitian harus mengikuti langkah-langkah ya. Nah, di sini Ibu sajikan contoh dari penelitian mengenai pertumbuhan kecambah kacang hijau ya. Anak-anak tiap harinya melakukan pengukuran hari pertama, kedua, sampai hari ketujuh. Bagaimana tinggi dari kacang hijau tersebut. Nah, hasilnya yang anak-anak dapatkan dari hasil pengukuran tiap harinya, itulah data. Ya, anak-anak dapat sajikan entah dalam bentuk tabel atau seperti yang Ibu tampilkan ini, dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini jelas sekali hari pertama sampai hari ketujuh ya, pertambahan panjang dari kecambah kacang hijau. Nah, kita lihat di hari ketujuh ternyata kecambah yang ditempatkan pada tempat yang terang 5 cm, sedangkan kecambah pada tempat yang gelap 9 cm. Nah, ini contoh data yang anak-anak telah peroleh melalui penelitian ya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner. Jika menggunakan angket atau kuesioner, langkah pertama yang anak-anak harus lakukan adalah menyiapkan atau membuat angket atau kuesioner ya, berdasarkan data yang anak-anak ingin kumpulkan. Misalnya, ya Ibu berikan contoh, anak-anak ingin mengumpulkan data olahraga kegemaran siswa kelas 5. Maka ini contoh kuesionernya ya. Jadi nanti teman-temannya mengecek olahraga kesukaannya atau kegemarannya. Nah, anak-anak juga sering ya mengalami kegiatan mengisi angket atau kuesioner, misalnya saat memilih ekskul yang ingin anak-anak ikuti, atau ya kita mendapat kunjungan dari puskesmas, seringkali diberikan angket ya untuk kita isi. Nah, yang kalian terima dari ibu-ibu atau dari pelayan atau petugas dari puskesmas itu adalah contoh angket kesehatan atau kuesioner kesehatan. Nah, demikian materi kita hari ini. Ibu berharap anak-anak dapat memahami materi mengenai cara-cara yang dapat ditempuh dalam mengumpulkan data. Tetap semangat dan belajar di rumah ya. Pelajari buku paketnya dengan baik. Dan selalu ingat untuk menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Demikian materi kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus.